Hari ini di Jalan ke Surau. Kenapa tempo dulu banyak ulama di Yang kedua, Minangkabau? karena setiap suku di Minangkabau ingin memiliki ulama sendiri. Dan dari sekian banyak ulama-ulama suku, muncullah beberapa orang yang lebih menonjol, sehingga dia menjadi ulama nagari. Dari sekian banyak ulama-ulama di nagari Minangkabau yang jumlahnya ratusan, lahir pula ulama-ulama yang lebih menonjol, lebih besar. Dia menjadi ulama-ulama besar di tanah Minangkabau. Ini faktor kedua yang mendorong banyaknya ulama terlahir di Minangkabau. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Susu Al-Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penonton Jalan ke Surau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan kita dan kita tetap istiqamah melangkahkan kaki ke surau sampai akhir hayat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini akan kita jawab sebuah pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat Minangkabau ataupun dari orang-orang luar Minang yang ingin mengetahui tentang Minangkabau. Pertanyaan itu adalah, kenapa tempo dulu Minangkabau banyak melahirkan ulama-ulama besar? Ini pertanyaan yang cukup menantang. Untuk menjawabnya, kita buka kembali lembaran sejarah keulamaan di Minangkabau. Sejak tahun 1300-an, ulama-ulama Minang telah menyiarkan Islam keluar Nusantara, bahkan sampai ke Thailand, seperti Abdul Mun'im, Inyak Gombak di abad 14. Di Filipina, Raja Sulaiman sukses mendirikan kota Manila dan menyebarkan dakwah. Dan di Indonesia sendiri kita mengetahui Indonesia bagian timur diislamkan oleh 3 orang bersaudara, ulama besar penyiar Islam, Datuk Ari Bandang, Datuk Patimang, Datuk Ditiro, sekitar tahun 1600-an, yang mengislamkan Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, sampai ke Bima. Demikian juga salah seorang ulama Minang menjadi menantu bagi Sunan Bonang, yaitu Syekh Mahmud Al-Minangkabawi. Semua itu menunjukkan bahwa jauh sebelum abad modern, sebelum tahun 1800-an, ulama-ulama Minang telah menyiarkan Islam di Nusantara ini. Kemudian setelah peristiwa Paderi, sebagai buah dari gerakan Paderi itu sendiri, semangat belajar anak-anak Minang ke Kota Suci semakin meningkat. Hampir dari setiap nagari ada yang pergi ke Mekah menuntut ilmu. Dan biaya mereka berangkat tidak ditanggung oleh pribadi, tapi ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Kita mengetahui setiap rumah gadang di Minangkabau berdiri beberapa rangkiang tempat menyimpan padi. Masing-masing rangkiang itu sudah ada fungsinya. Salah satunya rangkiang Sitinjau Lawi yang diistilahkan Kapua Adat Lumbuang Pusako, Tiang Adat Tunggak Limbago, Panyokong Adat Nan Kawi, Panupang Syarak Nan Lazim. Kita perhatikan baris terakhir. Fungsi rangkiang itu untuk menguatkan syarak, untuk menguatkan agama, untuk menghidupkan dakwah. Dari situlah diambil biaya-biaya anak Minang untuk menuntut ilmu. Mulai di Aceh, nanti Gosagi, sampai ke Mekah, ke Madinah, sampai ke Mesir di zaman modern, bahkan sampai ke Baghdad. Ya, tradisi itu ada pada masyarakat Minangkabau tempo dulu. Jadi lahirnya ulama-ulama Minang karena dukungan dari masyarakat, ini yang pertama, dan dukungan dari masyarakat Minang itu sendiri. Yang kedua, karena setiap suku di Minangkabau ingin memiliki ulama sendiri. Karena setiap suku itu ada musallanya atau ada surau. Atau zaman sekarang boleh jadi ada masjidnya.
Tentu masjid itu membutuhkan seorang imam, seorang khatib, seorang guru yang akan mengajarkan masalah-masalah agama. Jadi tiap-tiap suku berlomba-lomba melahirkan orang alim atau ulama dari sukunya. Dan dari sekian banyak ulama-ulama suku, muncullah beberapa orang yang lebih menonjol, sehingga dia menjadi ulama nagari. Dari sekian banyak ulama-ulama di nagari Minangkabau yang jumlahnya ratusan, lahir pula ulama-ulama yang lebih menonjol, lebih besar. Dia menjadi ulama-ulama besar di tanah Minangkabau. Ini faktor kedua yang mendorong banyaknya ulama terlahir di Minangkabau. Kemudian di zaman modern atau setelah tahun 1900-an, sejak Syekh Ahmad Khatib diangkat menjadi guru, menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Mekah, penuntut ilmu dari Minangkabau semakin banyak datang ke Mekah. Dan setelah mereka kembali ke Minangkabau, mereka menggerakkan dakwah mereka dengan pusatnya adalah lembaga-lembaga pendidikan. Mereka berlomba-lomba mendirikan madrasah-madrasah sehingga jumlahnya sangat banyak. Disebutkan bahwa sebelum Indonesia merdeka, jumlah sekolah yang ada di Minangkabau sama dengan jumlah sekolah yang ada di Pulau Jawa dan Madura. Dan sebagian besarnya adalah sekolah yang didirikan oleh para ulama. Seperti sekolah Muhammadiyah yang jumlahnya ratusan di Minangkabau sebelum Indonesia merdeka. Demikian juga sekolah dengan nama Tawalib sangat banyak. Kalau sekarang yang kita kenal yang masih bertahan adalah Tawalib Padang Panjang, Tawalib Parabe, Tawalib Tanjung Limau di Batu Sangkar. Ya. Kalau dulu sangat banyak sekolah-sekolah Tawalib. Demikian juga sekolah diniyah. Kalau sekarang itu yang terkenal mungkin Diniyah Putri Padang Panjang dan Diniyah Limojurai di Sungai Puar. Kalau dulu sangat banyak sekolah-sekolah diniyah. Apalagi sekolah tarbiyah Islamiyah yang dirintis oleh Syekh Sulaiman Arasuli dengan teman-temannya, Syekh Jamil Jaho, ya, juga memiliki cabang yang sangat banyak. Maka dari sekolah yang sangat banyak ini, lahirlah ulama-ulama yang luar biasa. Baik ulama di Minangkabau sendiri, termasuk ulama di Sumatera Utara, bahkan di Malaysia banyak alumni-alumni dari pesantren di Sumatera Barat. Seperti Diniyah Putri, alumninya banyak menjadi tokoh-tokoh perempuan luar biasa di Malaysia. Bahkan alumni Diniyah Putri juga ada yang menjadi guru sampai di Tanah Suci, ya, seperti di Madinah. Ada Ibu Soraya yang sempat kuliah di program Diniyah Putri. Dan masih banyak orang-orang sukses yang terlahir dari sekolah-sekolah yang banyak dulu di Minangkabau. Dan saat ini, sebagian sekolah itu ada yang sudah tutup dan ada yang berubah menjadi madrasah negeri. Namun kita akui, dan ini kenyataan sejarah, sebagian sekolah seperti tarbiyah, tawalib, yang dulu jumlahnya ratusan, sudah banyak yang berguguran. Solusinya saat ini, alhamdulillah, berdirilah pesantren-pesantren modern atau madrasah negeri, tapi fokus kepada pendidikan agama, seperti MAPK Man Kota Baru Padang Panjang, yang alumninya yang melanjutkan ke Timur Tengah sudah lebih dari 500 orang. Dan sekarang ada sekitar 100 orang yang sedang belajar di Timur Tengah. Termasuk pesantren-pesantren yang baru seperti ICBS di Payakumbuh, ada Serambi Mekah di Padang Panjang, ada pesantren An-Nahal di 50 kota, dan pesantren-pesantren baru lainnya. Ya, tidak mungkin kita tinggalkan pesantren Arisalah di Padang. Dan tentu kita berharap semoga pesantren-pesantren lama yang masih bertahan dan pesantren-pesantren baru yang terus berkembang mendapat dukungan dari masyarakat Minang sendiri, dan para pengelolanya selalu berusaha memajukan manajemen sekolah, selalu berusaha bagaimana sekolah itu menghadapi tantangannya. Dengan demikian diharapkan Minangkabau kembali melahirkan ulama-ulama besar seperti masa lampau. Semoga apa yang kita inginkan mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa taala
Dan kita sama-sama berdoa, Ya Allah, lahirkanlah di negeri kami, tanah Minangkabau ini, ulama-ulama besar, pewaris Nabi. Jadikanlah kami pewaris ulama-ulama besar terdahulu, pewaris yang benar-benar meniti di jalan yang sama, jalan yang engkau redai, jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Kabulkanlah ya Allah, amin amin, ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau. Kenapa tempo dulu banyak ulama di Yang kedua, Minangkabau? karena setiap suku di Minangkabau ingin memiliki ulama sendiri. Dan dari sekian banyak ulama-ulama suku, muncullah beberapa orang yang lebih menonjol, sehingga dia menjadi ulama nagari. Dari sekian banyak ulama-ulama di nagari Minangkabau yang jumlahnya ratusan, lahir pula ulama-ulama yang lebih menonjol, lebih besar. Dia menjadi ulama-ulama besar di tanah Minangkabau. Ini faktor kedua yang mendorong banyaknya ulama terlahir di Minangkabau. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Susu Al Barokah.